Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Dipimpin doa dulu. Sebelum mulai belajar, langkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, bertemu kembali dengan Bapak yang ganteng ini. Iya. Yang paling ganteng ya, yang paling ya. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan. Ya. Yang penting kan sehat, kata Bapak. Selalu prinsip kita sebenarnya sehat. Oke. Di pembelajaran kali ini, di pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, yang dulu ya. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, seperti biasa kita meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai warga negara Republik Indonesia ya, supaya jiwa nasionalismenya kita itu tumbuh, selalu ada di dada kita. Baik ya, silakan berdiri semua. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Oke, bagus ya. Yang selanjutnya, seperti biasa, Bapak pengen tahu siapa yang tidak hadir, siapa yang hadir hari ini ya. Kita cek satu-satu. Ya, Heri ada, Syarif ada, si ganteng kalem ada, ya dong, Dava ada, ada, hadir semua ya kelihatannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, Ciami ya, keren ya. Alhamdulillah ya. Kemarin yang pertemuan kemarin yang nggak masuk, kenapa? Sakit apa? Sakit hati? Sakit panas. Oke ya. Semoga sakitnya kemarin menjadi ibadah. Iyalah, sakit itu bukan untuk disesali, tapi sakit berarti kita sedang disayang sama Allah. Ya, baik. Yang selanjutnya, seperti biasa juga, Bapak ingin selalu menyampaikan memberikan kalian motivasi. Nah, motivasi di sini, ini Bapak akan tayangkan video. Silahkan kalian cerna, kalian pahami, kalian resapi, ya apa itu di situ. Kalau kemarin kan video kita video apa? Burung ya, burung. Kalau sekarang pengennya apa? Unta. Oke, ya, yang sekarang. Silahkan dipahami dan dicerna. Imagine the fox is the sword stuck in the stone, just like in the book. Now lift your right. Now, try again. You are now King Arthur. Now he did what he had to do. He felt formidable. Now,
He furrowed his brow and concentrated to bend the fork. Alright, class. Let's be nice, okay? Here I have a fork, and I'm gonna do some magic with it. Who wants to be my volunteer? I'm gonna place this fork into this empty bag over here. He, taking one step, and then another, and still another. And all these were infinitely better than magic. Oke, ya. Apa tuh sekarang yang didapat? Berusaha, Pak. Kan dia tadi nggak bisa membaca. Dia terus membaca dan mengulanginya. Terus dia lancar, Pak, membaca, dan ada keajaiban saat dia mau bersungguh-sungguh, Pak, untuk membaca. Boleh lah, cuman Pak, sedikit tambahan, Pak. ya boleh. Intinya ketika kita pertama belum tahu apa-apa, pasti kita harus sepelekan. Tapi ketika kita bersungguh-sungguh dan mau belajar, orang-orang akan terkagum-kagum. Intinya harus dibuktikan lah, balas dendam terbaik adalah dengan bersungguh-sungguh belajar. Wih, kata-katanya biasa, beda vokalis. Oke, ada lagi yang lainnya? Ada, pasti ada. Kalian pasti. Sok, apa? Apa, Heri? Apa? Sarip? Apa ya? Apa ya? Ya, tadi benar, Dava juga benar, ya. Cuman yang lebih menjurus apa? Ada nggak? Ada nggak yang lebih tajam lagi gitu? Silakan. Tenang aja, tenang sih. Gitu ya. Tenang aja, boleh. Jangan pernah meremehkan tekad seseorang. Jangan pernah. Mampu melakukannya, dia bisa. Wih, masuk. Masuk saya. Keren. Jadi intinya gini. Sebenarnya masuk semua ya, masuk semua. Dava juga masuk, tadi masuk. Ini lebih tajam dikit, lebih tajam ya. Intinya ketika kita mau berusaha, ketika kita mau apa sih yang nggak bisa gitu maksudnya, ya. Semua itu bisa, semua itu bisa. Nggak ada yang nggak bisa, nggak ada yang nggak mungkin. Jadi ketika kita mau berusaha, ketika kita mau ada kemauan di hati kita, ada kemauan, insya Allah kalau kemampuan itu kita bisa mengikuti, kita masih bisa belajar. Tapi kalau kemauan itu yang harus dihajar terus. Kembali lagi, semua penyakit itu pasti ada obatnya. Tapi ujung-ujungnya penyakit yang paling ada di bawah, penyakit males. Udah, kalau udah ketemu males mah ya udah, mau ngapain lagi? Ya, fasilitas ada, semua ada, uang banyak. Tapi kalau kitanya males, Susah. ya nggak bisa. Nah, begitu sulit katanya gitu. Oke, kita lanjut ya. Oke deh, masih semangat kan, masih semangat. Bapak menyampaikan dulu ini manfaat dari pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini, ya, itu melalui praktek peserta didik mampu menentukan alat potong mesin bubut sesuai fungsinya, ya. Terus yang selanjutnya melalui praktek peserta didik mampu menerapkan penggunaan berbagai macam alat mesin bubut sesuai dengan pekerjaan pembubutan. Nah, kalau kemarin kan kita sudah untuk teorinya, teori sudah, ya, pengetahuannya sudah.
Nah, kita coba sekarang kita terapkan di mesin. Karena kalau cuman teori, ingat pernah ada iklan dulu, iklan apa, iklan sampo kalau nggak salah, ya, iya kan, iklan sampo kalau nggak salah. Itu zaman dulu. Dibilangin bla 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 bla, jawabnya apa? Ah, teori. Iya kan? Ya. Ketika kita dikasih teori, teori gitu. Tapi kalau kita imbang, teorinya sudah, kita praktekkan juga sudah. Apa yang mau kita inikan lagi? Mau bilang teori, lalu prakteknya kan sudah, ya kan? Nah gitu. Jadi kita untuk hari ini kita coba tetap kita menganalisa alat potong, ya, alat potong apa saja sih yang harus digunakan. Cuman kita terjun langsung ke mesin. Jadi biasanya kan kalau udah terjun langsung, oh ternyata seperti ini toh cara kerjanya. Oh ternyata pahatnya itu dipasangnya di sini tuh. Kalau secara teori kan pahat bubut dipasang di apa rumahnya? Rumah pahat apa namanya? Rumah pahat apa namanya? Nah, betul. Nah, rumah pahat. Oh ini toh yang namanya rumah pahat atau tool post tuh. Ketika kita masuk ke mesinnya langsung, nah bentuknya nih gini nih, ya keras ya ternyata ya. Sekeras hati saya. Ya. Nah jadi untuk hari ini kita coba, insya Allah untuk memperdalam lagi, untuk lebih meyakinkan. Jadi nggak hanya sekedar bapak mah teori terus, bosen, ngantuk, ya kayak siapa kemarin, bapak masih ingat selesai pembelajaran hari ini seperti apa? Udah sedikit ngantuk pak, bukan sedikit karena saya tahu tidur. Oke, tapi nggak apa-apa, tapi keren bisa menjawab, bisa itu salut ya. Biasanya sambil tidur pun ilmunya tetap masuk. Keren, masuk Pak Eko gitu ya. Ya, jadi melalui praktek peserta didik mampu menentukan alat potong. Berarti kalian diharapkan untuk mampu untuk menentukan alat potong apa saja sih gitu. Dan melalui praktek peserta didik mampu menerapkan penggunaan. Jadi diterapkan. Diterapkan. Nah, ini sebelum kita ke langkah selanjutnya, Bapak mau nanya dulu nih. Apa yang kamu ketahui tentang kegunaan pahat dalam proses pengerjaan benda kerja pada mesin bubut? Apa? Menyayat benda kerja, Pak. Menyayat benda kerja. Menyayat benda kerja. Terus ada lagi? Menirus Pak. Untuk menirus. Ada lagi? Ada lagi? Masa pahat, wah ini pahat buat makan kan nggak bisa. Iya makanya. Emangnya limbad. Ya. Jadi apa yang kamu ketahui tentang kegunaan pahat di sini adalah yang paling pokok berarti untuk menyayat benda kerja. Baik itu mau nirus, mau memotong, mau mengupas, ya bisa semua. Tergantung pekerjaan apa nih job sheetnya yang kalian mau kerjakan. Misalkan contoh kecilnya, misalkan kalian mau bikin bubut bertingkat, apa saja nih alat-alatnya. Kalian mau nirus, apa saja nih pahatnya. Pahat tuh macam-macam, beda-beda ya. Misalkan kalian mau bikin apa yang garis-garis itu apa namanya? Membatik. Apa saja nih ya yang dibutuhkan alatnya, berarti kita butuh kartu ya, seperti itu ya. Oke, baik, bagus ya. Nah, Bapak akan menampilkan dulu, menampilkan dulu video pembelajaran. Intinya video mengenai
bubut bertingkat. Nah, nanti dilihat, dicerna lagi seperti apa sih, atau apa saja sih yang dibutuhkan dalam pengerjaan ini. Selamat berjumpa kembali di channel Game Sugiarno. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat senantiasa. Kami persilakan untuk menekan subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Di video ini saya akan sampaikan cara membubut bertingkat yang ditahan dengan sensor putar. Inilah peralatan yang perlu kita persiapkan, diantaranya ada jangkar sorong, ada kacamata, kemudian yang terutama pahat bubut rata kita persiapkan terlebih dahulu. Pahat center drill, tergantung kebutuhan ini ada 2 ukuran. Kemudian ada cakbor dan center drill yang telah dipasang pada cakbor. Kami persilakan untuk tekan subscribe dan tekan tombol lonceng. Terima kasih. Inilah kita lepas terlebih dahulu sensor putar yang ada di kepala lepas, kita ganti dengan cakbor yang telah dipasang center drillnya. Kemudian kita dekatkan dengan benda kerja yang akan dilakukan pemboran pusat benda kerja dengan center drill. Kita atur kecepatan putaran mesin pada kecepatan tinggi sekitar 700 ke 800 rpm. Kemudian center drill kita sentuhkan secara perlahan-lahan dengan cara memutarkan pemutar yang ada di kepala lepas. Ya, kita putar, kita kembalikan, kita putar lagi, sampai pada batas tirus kurang lebih, atau bagian polis kurang lebih 3/4 bagian tirusnya masuk pada lubang. Kalau sudah dirasa cukup, kita jauhkan lagi kepala lepas atau center drill dari benda kerja. Inilah hasil pengukuran. Kita persiapkan dengan cara memasang pahat bubut setinggi center. Kita pasang center pada benda kerja. Kemudian kita lakukan pembubutan secara bertingkat dengan bertahap. Maksud bertahap di sini sedikit demi sedikit. Boleh penyayatan 1 mili setiap tahapnya, atau mungkin 2 mili setiap tahapnya. Kita harus melihat kondisi benda kerja yang dibubut, juga kondisi alat potongnya. Meskipun ada tatar yang memanjang, jangan diambil, jangan dipegang, sangat berbahaya. Ya, kita lakukan bertahap sampai ukuran yang ditentukan tercapai.
Penyayatan ini bisa dilakukan secara otomatis maupun manual. Untuk mendapatkan permukaan yang halus, sebaiknya kalian lakukan secara otomatis dengan cara mengatur feedingnya atau kecepatan gerakan paha bentuknya diseimbangkan dengan putaran benda kerja sehingga bisa menghasilkan permukaan benda kerja yang sangat halus. Penambahan penyayatan atau ketebalan penyayatan dilakukan dengan memajukan eretan pelintang. Oke, ditambah lagi dengan eretan melintang tahap demi tahap sampai ukuran yang ditentukan tercapai. Nah, di sini penyayatannya secara otomatis ini. Ditambah lagi total penyayatan dengan eretan melintang. Kemudian kita ikut lagi secara otomatis. Kita lihat dari sebelah operator, nampakkan dari operator mesin. Inilah gerakan eretan memanjang secara otomatis. Ditambah lagi untuk tebal penyayatan. Oke, kita cek ukuran yang ditentukan. Nah, jangan lupa tekan like, share, subscribe, dan tombol loncengnya. Terima kasih.
Baiklah, kita lanjutkan dengan mensampel benda kerja. Kita gunakan alat yang sudah tersedia, yaitu alat sampel. Oke, setiap tingkat kita sampel. Tujuannya di sini untuk menghilangkan bagian yang tajam dari benda kerja setelah ditutup. Kita balik benda kerja untuk yang sebelahnya kita jumper juga. Pahat jumper yang kita pasang di sini kebetulan adalah pahat jumper kanan dan kiri, jadi bisa digunakan untuk sebelah kanan maupun kiri. Oke, inilah benda hasil bungkus bertingkat. Seperti ini hasilnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke ya, udah paham sekarang? Apa yang dipahami? Katanya udah. Ada nggak yang belum pernah gini? Maksudnya itu kenapa menggunakan alat bantu? Biar seimbang. Ada tadi bilang biar nggak oleng katanya. Kayak truk oleng aja. Itu kalau fungsinya untuk benda kerja yang panjang. Ya, jadi kalau misalkan itu kalau benda kerja yang panjang kan biasanya kamu pasang tuh, suka dipukul sana pukul sini, mau dipukulin terus kayak ya tetap aja benda kerjanya kan goyang. Nah itu untuk menahan ya. Tapi kalau benda kerjanya pendek bisa menggunakan itu, bisa juga tidak. Ya langkah lebih baiknya menggunakan. Cuman ketika terlalu pendek ya dan dirasa memang sudah putarannya sudah bagus, sudah stabil, hajar aja nggak apa-apa ya. Paham ya? Terus tadi kenapa harus di chamfer? Biar nggak tajam. Nah tadi kan ada berapa pahat tuh? Ada 2 ya. Nah, itu chamfernya chamfer pahat, chamfer kanan kiri itu. Jadi kalau yang seperti ini ya, yang menyudut itu chamfer kanan kiri yang tadi. Sebenarnya bisa aja menggunakan potong bisa ya. Seperti misalkan di sini. Biasanya seperti ini, bisa saja menggunakan part yang ini. Bisa. Cuman kan lebih sesuai ya, lebih sesuai dengan peruntukannya itu menggunakan pahat yang khusus untuk chamfer. Paham? Oke, paham lah, pintar semua kok. Nggak paham. Giliran dipuji aja. Ya, oke ya. Bapak rasa untuk teorinya ya sekilasan aja, kilas balik aja untuk teorinya. Bapak rasa udah cukup lah. Tinggal kita terjun nih ke lapangan, giliran Bapak ngasih tugas nih ya. Biasanya agak ada yang seneng, ada yang enggak nih. Kalau dikasih tugas ada yang seneng, ada yang enggak. Kebanyakan mah enggak. Cuman insya Allah kalau ini seneng deh dikasih tugas ya. Daripada Bapak kasih teori terus ngantuk, biar nggak ngantuk ya. Tapi sebelum kita ke mesin biasa kita yel-yel dulu ya. Siapa kita? Siapa kita? Mesin? Yes. Gimana sih? Oke. Ini kalian nanti Bapak bagi menjadi 7 kelompok karena ini ada 15 ya. Ada 15 berarti 7 mesin aja yang kita pakai ya. 7 mesin yang kita pakai. 1 mesin 2 orang ya. Ada yang 3 berarti ada yang 3 nggak apa-apa lah, bonus. Berarti kalau 3 hasilnya harus
Lebih bagus. Jangan udah mah 3. Nah. Oke, kelompok 1 di sini Suheri Saripudin, ya. Kelompok 2 Begistio. Oke, kelompok 3 Abdul Hafid, Rudi, ya. Kelompok 4 Rizal sama Sabah. Kelompok 5 sesuai nih ya, harus sesuai nih. Kelompok 6 ya. Kelompok 7 ini yang spesialis 3 orang ya, ini spesialis 3 orang, nggak apa-apa. Harus lebih bagus. Iya harus, udah 3 kepala kok, 3 yang mikir ya, berarti hasilnya harus bagus. Nah, kalau untuk dipresentasikan kan gini, persentasenya kalau 3 berarti 30 40 untuk jadi 100%. Kalau yang 2 orang kan berarti 50% 50%. Nah, tak gimana tuh? Ya, PR. Ya. Oke ya, ini Bapak kasih LKPD-nya. LKPD tahu? Biasa. Ya, ini silakan Bapak Heri dibagikan lagi beserta ininya, alasnya. Tadi sesuai kelompoknya tadi, silakan, itu hanya ada 7. Berarti sesuai kelompok. Iya, per kelompok 1 aja. Udah, lebih. Ya udah, simpan sini aja. Yang lebih mau dibawa silakan. Oke. Ya. Udah ya, itu LKPD-nya. Itu papannya belum dibagiin. Papanya bagiin dulu. Udah ya, tadi sesuai kelompoknya masing-masing. Sekarang silahkan kalian ambil peralatan yang akan digunakan. Itu untuk alat-alatnya silahkan diambil di toolbox. Untuk benda kerjanya ini Bapak sudah siapkan, ada di sini, silahkan nanti diambil ya. Kemudian safety-nya, kacamata, alat-alat yang lain juga ada. Ini benda kerjanya ya, ini benda kerjanya, nanti masing-masing kelompok 1 ya, sesuaikan dengan LKPD yang sudah Bapak bagikan. Gampang, kalian cuman mencoba untuk bikin bubut bertingkat ya, bubut bertingkat. Tadi sudah kalian lihat di pembelajaran yang lalu, dengan tadi juga yang sudah ada di video, harusnya sih is okay ya. Alat-alatnya silahkan dipergunakan. Oke, langsung silahkan dikondisikan ya, pahatnya itu silahkan. Untuk alat-alatnya yang itu di toolbox ya, untuk di mesin. Kacamatanya dipakai. Kami satu. Ya, mesinnya yang dari belakang aja yang kita pakai. 7 mesin. Alat-alatnya yang di toolbox, kunci-kuncinya. Udah, bagian semua. Oke ya, alat-alatnya silakan diambil. Yang udah sip ya, bagus. Dicek dulu seperti biasa.
Kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan dihidupin nih listriknya. Dicek dulu kecepatan putarnya. Oke. Kalau pahatnya yang kira-kira tumpul, silahkan kalau mau diasah, asah dulu. Tapi perasaan sudah Bapak cek tadi tajam, setajam silet, setajam omongan tetangga katanya. Awas, hati-hati. Ingat, kecepatan putarnya dicek. Ini dijauhkan dulu. Dijauhkan dulu, kecepatan putarnya disesuaikan. Belum pas. Paskan dulu di tes. Nah. Jangan di situ. Sambil diisi ya, boleh sambil diisi kira-kira apa saja tuh. Alat potongnya apa saja, proses pengerjaannya seperti apa. Langkah kerjanya jangan lupa. Oh, ini yang 3 orang ya? Nanti kalau ada yang kesulitan atau apa, langsung lapor ya. Gimana, bisa mesinnya? Nah, ini. Tadi eretannya yang macet ya.
Biasa si Komo lewat. Nah itu bagus Her. Baiknya lagi. Panas, awas. Tumpul ininya ya. Coba lihat. Ini jangan sampai angus ya, jangan sampai gosong. Jadi diperhatikan kalau udah warnanya udah berubah, itu berhenti dulu ya. Oh, berarti ini tahapnya ya, buat tahap-tahap pengerjaan atau gimana? Oh iya, ini kan sesuai kan. Berarti apa masuknya? Job set. Berarti kan langkah kerjanya apa aja? Bisa. Kemarin bisa. Nanti kalau udah dikupas dibalik ya, belah sana belah sini supaya terkupas. Kenapa besinya keras ya? Tumpul ya. Ada beberapa bagian sih kalau besi. Tapi ini ujungnya 20. Tadi 25 udah di atas. Jadi udah di 20 bang ujungnya. Ini 25. Ini kabelnya 45 ke sana. Kabel udah di 20. Ini yang ini nih yang dirubah. Ininya tetap boleh. Nah, ini mau dirubah, ini boleh. Ini mau dikurangin boleh. Ya kan? Kamu lebih presisinya mana? Kalau misalkan ya, kalau ini dikurangin, yang tengah juga dikurangin. Ini kurang berapa? Ini kurang berapa? Paham nggak? Adakah yang perlu Bapak banting? Aman bang. Aman, oke deh. Waktu disesuaikan ya.
pahat. Nanti kalau pahatnya kerasa udah tumpul, biasa aja. Ini kan suruh nyesuaiin pengerjaan ini berapa menit. Oh, yang belakang ini? Ya, tahu kan pengerjaannya? Oh, enggak. Oh iya. Langkah kerjanya. Bebas ya, mau pakai otomatis silahkan, manual juga silahkan. Ya. Ingat pemakanan jangan terlalu tebal. Sesuaikan. Kira-kira berapa waktunya untuk pengerjaan ininya aja berapa? Estimasi. Yang itu ya, yang pengamatan tenaga kerjanya dulu itu. Berapa aja? Jangan pakai plastik dong. Ada majun di sana di lemari, kalau nggak di sela-sela itu, ambil aja. Panas soalnya panas. Kenapa tuh bisnya? Nah, diratain. Bisa kan itu dimakan lagi dikit.
Ingat, kasar itu bisa macam-macam faktor, ya kan? Bisa dari pahatnya, bisa dari putaran mesinnya. Apa tuh kira-kira? Putarannya. Ini yang dua Nanti. oh nanti Iya. ini dulu. Ini laporannya. Iya. Sedang. Nah, ini kan sesuai kan proyek. Berarti kan ini sedang. Ya. Ya. Estimasi itu hanya estimasi waktu kamu berapa di sini kan? Kan ini estimasi waktu. Sudah bolak-balik ini? Sudah Pak. Dikit lagi Pak. Sip. Nanti jangan lupa dicemper nih belakangnya. Oh iya. Yo, masih ada waktu sekitar 15 menitan lagi. Bisa lah. Itu udah tinggal finishing semua. Iya, cemper aja. Kan enak tinggal nyemper aja. Tar. Iyalah, gimana? Buka. Masa lupa gimana caranya masang pahat? Iya. Kotor. Nggak apa-apa. Yang penting isinya bukan kotornya. Gimana? Nah, itu. Oke, baru itu, dan ini diluruskan karena ini sudutnya kan sudah 45. Ininya berarti diluruskan. Kalau mau ininya aja, kepala atasnya. Gimana caranya? Nih, ini kan gini kan nanti lurus sendiri. Kalau ininya udah lurus, kencengin, posisinya kan itu nanti 45. Oh ya Pak. Nah lo kebalik lagi, enggak? Nah, sip.
Awas diingat-ingat pasang pahat ya. Aduh. Gimana air udah? Look at ini. Masih panas Pak, ini Pak. Panas, panas. Ini. Gimana Pak? Yang itu, yang itu. Ini Pak, bisa Pak. Nah, itu. Oh, iya. Masih baru ya. Oke, sip. Udah? Udah. Tinggal dibalik. Di ini lagi. Iya, di sayat yang itu, yang belum. Aja Pak. Masih ada 10 menit lagi. Oke ya, waktunya 10 menit lagi.
Udah beres? Ini dicemper dulu Kak Sep? Ini dicemper aja. Langsung pakai ini juga boleh. Atau jumper dulu supaya tidak tajam. Nah, sip nih. Udah? Oke, kalau yang sudah alat-alatnya dirapikan lagi, dikembalikan lagi ke tempatnya. Ya, jangan tercecer. Kemudian dicek. Udah nggak apa-apa gitu aja. Udah, silakan ke depan kalau yang sudah. Dicek dulu kondisi mesinnya ya. Udah, tinggal camper dikit. Udah ini aja di. Oh iya begini. Tadi dia balikin. Ya, kalau sudah selesai silakan dirapihkan lagi, alat-alatnya ditempatkan di tempatnya kembali, kemudian mesinnya dibersihkan. Ingat, posisi eretannya di tempat semula ya, posisi eretannya di tempat yang semula seperti apa, harus safety. Oke lah, nanti penilaiannya kan nanti. Oke, nah dibersihkan dulu. Posisi eretannya ke sana. Ke sana. Iya, ke tempatnya.
Dava sudah? Sip. Bersihin mesinnya. Awas alat-alatnya, jangan ada yang tertinggal. Yang sudah silakan ke depan lagi. Oke ya. Sok, tadi yang belum ngisi silakan diisi hasil kesimpulannya itu tadi seperti apa pengerjaan kalian. Nama alat potongnya apa saja? Tadi kan udah ada ya. Silahkan diisi. Terus berapa ketepatan waktunya? Estimasi waktunya, ya. Terus tadi langkah kerjanya seperti apa? Itu diisi. Jadi kan langkah kerja masing-masing tiap kelompok pasti berbeda. Oke, sudah semua? Sudah. Sudah diisi semua? Sudah. Itu belum. Silahkan didiskusikan dulu. Masing-masing kelompoknya tadi kan ada yang 2, ada yang 3 orang. Kira-kira ukurannya bagaimana? Nah, ini kan nanti dicek satu-satu nih. Kalau ada kesulitannya di mana? Alat potongnya kah atau apanya kah, ya? Oke, sudah semua? Oke, go, sip. Nih, kira-kira gimana? Udah lemes? Udah capek? Capek. Biar nggak capek, kita seperti biasa. Biar ini lagi semangat lagi ya. Siap? Siapa kita? Siapa kita? Mesin?
Good. Perasaan kencengan sekarang daripada tadi ya? Iya. Karena udah selesai. Ibaratkan mesin kalau udah dipanasin gini, mesinnya solar nih kalau nggak salah. Kalau solar makin panas makin asik katanya. Oke deh. Baik. Sekarang waktunya Ini kan kelompoknya ada 7 nih, berarti presentasi random ya sama Bapak random ya. Jadi tahu random diacak nih sama saya. Tadi yang sekiranya agak Selesai Pak. Hah? Tadi pertama selesai. Pertama selesai. Penasaran Pak? Oh iya, oke deh coba. Terus apa yang terakhir? Yang pertama selesai tadi siapa yang merasa pertama selesai? Benda kerjanya bawa sini. Benda kerjanya bawa sini. Oke. Sok silakan presentasikan gimana tadi mengenai pengerjaannya, apa saja alat potongnya atau seperti apa? Ya, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompoknya Suheri sama Saripudin ingin mempresentasikan hasil pengerjaan praktek kami yang akan dipresentasikan oleh Saripudin. Silakan. Silakan. Pak. Tahapan persiapan mengidentifikasi gambar kerja atau job sheet. Waktu yang kami butuhkan sekitar 5 menit. Tahapan pelaksanaan menentukan alat potong yang akan digunakan, itu pahat bubut muka dan pahat bubut sampel kiri dan kanan sekitar 5 menit. Membuat langkah kerja sesuai gambar kerja atau job sheet, waktu yang kami butuhkan sekitar 30 menit. Membuat benda kerja sesuai langkah kerja yang dibuat membutuhkan waktu sekitar 45 menit. Melakukan konsultasi kepada guru membutuhkan waktu 10 menit. Menyusun laporan, mendokumentasikan hasil pekerjaan, waktu yang kami butuhkan sekitar 15 menit. Proses pengerjaan selesai. Ada yang mau menanyakan, bertanya dengan bapak-bapak bos yang ada di depan ini? Tutor biar pertama. Oh, tutor biar pertama bagaimana katanya? Bukan tutor dong. Apa? Kiat-kiat khusus ya? Agak bingung itu Mas. Kiat-kiat khusus supaya sulit dijelaskan dengan kata-kata ya? Apakah harus bertapa di Gunung Goong? Apa? Ada lagi yang mau ditanyain? Ada nggak? Oke, coba Bapak sekarang lihat dulu pekerjaannya seperti apa. Minta segmennya 1, coba tolong ambilkan. Nah, ini kita coba ukurannya benar atau tidak. Karena kalau cuman hanya membubut saja, ya mungkin lebih mudah lah bagi kita ya. Nah, yang susah itu sesuai tidak, presisi tidak dengan ukuran, presisi tidak dengan job sheet yang ditentukan. Nah, oke. Oke. Good job. Oke, bagus. Aman kan Pak? Ada selisih sedikit, cuman itu masalahnya mengenai kekasaran. Ya, kalau untuk ukuran presisi semua, bagus, tepat, tidak ada koma-komanya. Jadi cukup titik saja, tidak pakai koma kan katanya ya. Iya Pak. Oke, terima kasih. Ini kelompoknya Heri dan Saripudin. Silahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang berikutnya. Yang terakhir Pak. Oh, yang paling akhir. Tadi yang paling awal, yang paling akhir. Silakan. Maju.
Ayo. Paling terakhir belum tentu salah ya. Bisa, cuman bisa jadi tekor ukurannya gitu aja. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Muhammad Rijal Firdaus sama Ahmad Sabah mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD. Tahapan persiapan mengidentifikasi gambar kerja atau objek menghabiskan waktu 15 menit. Pelaksanaan menentukan alat potong yang akan digunakan menghabiskan 12 menit. Membuat langkah kerja sesuai gambar kerja atau sudut mengeluarkan waktu 5 menit. Membuat benda kerja sesuai langkah kerja yang dibuat 20 menit. Waktu konsultasi kepada guru 5 menit. Mendokumentasikan hasil pekerjaan mengeluarkan waktu 5 menit. Jadi total waktu kalau dikalkulasi berapa menit? Oh ya, oke. Sekarang benda kerjanya coba Bapak cek dulu. Oke. Oke. Nah, ini ada kesalahan satu ya. Ini belum dicemper satu. Nah, ternyata belum dicemper. Cuman kalau untuk ukuran oke semua. Apa fungsinya cemper? Supaya tidak tajam, bukan tidak kasar dong. Ya. Oke, silakan. Bagus. Silakan ditutup. Ya, terima kasih hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dafa. Ayo dong di depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dafa dan Nasim mau presentasikan hasil kerja yang tadi kita kerjakan. Ini 2D ya berarti ya? Ya 2D. Pertama, untuk mengidentifikasi gambar kerja atau job set, kita membutuhkan waktu selama 4 menit. Lalu menentukan alat potong yang akan digunakan seperti tadi chamfer dan sejenisnya, membutuhkan waktu 5 menit. Membuat langkah kerja sesuai gambar job set, kami membutuhkan waktu 5 menit sampai 7 menit. Dan membuat benda kerja sesuai langkah kerja sekitar 20 menitan. Lalu melakukan konsultasi kepada guru selama 5 menit. Nah ya, sudah semua ya. Coba lihat benda kerjanya yang bermenit-menit. Bermenit-menit kan ini. Oke. Secara overall ya, secara look si manis. Iya. Iya, kalau secara look oke, tapi nggak tahu nih. Yakin banget. Ukurannya nggak yakin katanya. Harus yakin dong. Secara ukuran. Secara ukuran is oke. Nggak ada yang salah. Bagus. Pinter. Good job. Ya. Sekian, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, Bapak butuh satu lagi nih. Nah, yang bertiga tadi ada yang 2. Ini kan ada kelompok yang 3 orang nih. Nah, yang 3 orang coba. Harusnya 3 orang mulus banget nih. Bagaikan bidadari harusnya. Cuman nggak tahu bidadari yang turun dari mana ini. Oke
Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Ali, Bung Burhanudin dan Pak Bambang akan mempresentasikan hasil kami, yaitu mengidentifikasi gambar kerja atau biopsi kami selama 7 menit, menentukan alat potong yang digunakan seperti pahat bubut dan chamber kami selama 5 menit, membuat langkah kerja sesuai gambar kerja atau biopsi kami membutuhkan waktu selama 7 menit, membuat benda kerja sesuai dengan langkah kerja yang dibuat membutuhkan waktu 25 menit, melakukan konsultasi dengan guru selama 5 menit. Sekian dari kami. Ada yang dari kami. Dulu. Oke. Bahkan harus segini dulu ya. Harus segini dulu. Coba tahu nih. Kalau secara look bagaikan bidadari ya, turun dari becak. Cuman kalau dari ukuran nih Bapak sekilas kan kayak ini ya, set kayak pesulap merah ya. Oh, tenan gitu ya. Oke. Ya, ini secara ukurannya kita cek. Ukuran agak sedikit ukuran bagus, ukuran tepat. Cuman yang mau Bapak tanyakan, ini kenapa tidak halus? Kendalanya di mana tuh? What's wrong katanya? What do you? Oh, what do you? Terburu-buru Pak. Oh, terburu-buru. Terburu-buru, tergesa-gesa, ya. Enggak, kendalanya ada di pahatnya atau putaran mesinnya kah atau Dari rumah pahatnya Pak. oh, rumah pahatnya kenapa? Agak sedikit miring Pak. Kirain rumahnya pindah. Masih enggak? Kan kalau rumahnya pindah udah nggak tahu rumah nanti. Ya. Berarti rumahnya agak sedikit miring. Kenapa miring? Saat akan dibetulkan Pak, susah Pak. Susah. Akhirnya Jadi dihajar saja gitu. masa Pak untuk mencoba Pak. Good idea. Ide yang bagus. Walaupun menyesatkan kadang ya. Tapi nggak apa-apa. Untuk ininya overall sih oke lah ya. Kan katanya kalau kata orang kan gini. Yang dilihat pertama kali apa sih? Fisik. Udah paham gitu. Kita kalau lihat cewek, lihat fisiknya dulu katanya. Anggap aja ini cewek lah. Jadi akhirnya iya. Akhirnya tapi lihatnya dari jauh karena kalau dari dekat itu permasalahannya. Jadi kalau dibilang cantik itu kan harus bukan masalah relatif ya, cantik itu harus luar dalam katanya. Nah, kalau ini cantik dari luar, dari dalam. Oke lah, oke tapi idenya mah bagus, keren. Ucup silakan duduk. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, untuk presentasi Bapak rasa oke lah ya, nggak ada masalah. Dari pengerjaan tadi Bapak cek satu-satu, katanya gitu ya. Kalau dibilang katanya, ketika Bapak tanya gimana, ada masalah nggak, gimana, ada kesulitan nggak, enggak Pak, tenang aja, beres katanya gitu ya. Bagus sih PD-nya mah ya. Memang harus percaya diri dulu ya, percaya diri di depan. Gimana Dava? Aku mah SD, sadar diri itu keren juga. Untuk kesimpulan dari kalian, misalkan gini, setelah kalian melakukan pengerjaan tadi, ya, kira-kira kesulitan apa sih gitu? Kan di situ tadi ada masalah ukuran tidak. Ya ada yang masih kurang 0, sekian lah, gitu lah.
0,01, 0,02 tadi ada yang makan, ada yang kelebihan sedikit. Cuman kenapa Bapak tidak mengoreksi terlalu banyak mengenai ukuran, karena pembelajaran kita untuk hari ini memang untuk mengidentifikasi masalah alat potongnya dulu, itulah ya. Tapi ya ukuran itu memang harus memang penting, sangat penting. Ya. Itu Bapak mau tanya dulu, ini kendalanya di mana? Gitu. Kenapa ukurannya bisa ada yang masih lebih, ada yang kurang, terus ada yang benda kerjanya ada yang tidak rata. Nah, itu kendalanya di mana kira-kira? Tadi ada yang ini katanya masalah dari rumah pahatnya ya, rumah pahatnya ada yang goyang, agak miring, bukan goyang, miring katanya, dan susah untuk dibenerin. Ya udahlah, nggak apa-apa. Oke, satu. Terus berarti posisi pahat yang tidak tepat kan, berarti akhirnya ke situ. Terus ada lagi kalau masalah ukuran itu berarti dari mana masalahnya? Ketelitian ya. Iya, ketelitian dari kita sendiri. Yang pertama bisa terburu-buru, yang kedua memang kitanya tidak teliti. Jadi akhirnya kurang presisi. Terus masalah kekasaran. Ya, kekasaran dari benda kerja. Ini Bapak jujur aja, bukan hanya kelas 11 saja ya. Kelas 12 pun sampai detik ini itu tidak bisa semulus kulitnya Krisdayanti ibaratkan. Ya. Hanya Geraldine ya. Ya, itu permasalahannya. Itu kenapa? Mungkin oke lah kalau kelas 11 karena memang tahap demi tahap memang harus dilalui untuk pembelajarannya, untuk masalah alat ukurnya, masalah kekasaran, masalah itu. Tapi untuk kelas 12 kadang yang Bapak nggak habis pikir sudah dilalui semua, tapi tetap saja. Nah, bukan berarti pembelajarannya belum, pembelajarannya sudah, tapi tidak dimasukkan, tidak ada kemauan. Kembali lagi ke motivasi yang di awal tadi, nggak ada kemauan untuk bisa. Semua manusia itu kalau ada kemauan untuk bisa, oke. Ya. Bapak rasa untuk presentasi pertemuan kali ini, dari pekerjaan yang kalian lakukan, terus dari langkah-langkah yang misalnya langkah-langkah kerja ya yang tadi sudah dipaparkan di depan, semuanya hampir mendekati sempurna, tapi belum sempurna ya. Semua mendekati sempurna tapi belum sempurna. Bapak katakan, bisa dikatakan baik ya, bagus lah ya. Cuman kalau untuk kesempurnaannya belum. Yang kembali lagi kata Dava, hanya milik Allah ya. Cuman kalau jawabannya seperti itu, kamu nggak akan berkembang ya, nggak akan berkembang gitu. Jadi itu sama aja dengan kita menyerah gitu. Cuman lebih halus. Saya nggak ganteng karena saya nggak sempurna, sempurnaan milik Allah. Padahal cuma mau bilang saya itu jelek kan gitu ya, intinya kan. Cuma janganlah ya. Oke. Kita tarik kesimpulan ya, kesimpulan dari pembelajaran hari ini ya. Kita tarik kesimpulan pembelajaran hari ini, bahwa yang pertama apa? Alat potong berfungsi untuk bener nggak seperti ini? Kenapa? Karena mengikuti itu Pak. Alat potong berfungsi untuk menyayat atau memotong benda kerja sesuai dengan tuntutan bentuk dan ukuran pada gambar kerja. Nah, di sini maksudnya ya, kan tadi kalian sudah mengerjakan.
Jadi alat potongnya kayak misalkan yang pertama tadi pahat potong ya satu, yang kedua ada pahat untuk chamfernya sendiri. Berarti kan harus disesuaikan dengan tuntutan dari gambar kerja atau job sheetnya, disuruh apa nih. Nah nanti kalau misalkan untuk pertemuan selanjutnya misalkan kita ke bubut tirus, itu tinggal dilanjutkan lagi, nanti kita ke bubut tirus, berarti kita menggunakan pahat tirus. Jadi harus sesuai dengan peruntukannya ya, ke situ. Terus yang selanjutnya, alat potong diklasifikasikan menjadi alat potong untuk proses membuat lubang atau tanda ya, kayak tadi misalkan kita sebelum kayak center ya, mata bor. Terus alat potong untuk proses membubut, alat potong berdasarkan bahan dan material, jadi ada bahan-bahannya apa, sesuaikan ya. Nah ini hasil benda kerja pembubutan tidak bagus disebabkan karena pemilihan alat potong yang tidak sesuai dengan fungsinya. Kembali lagi ke situ, back to basic ya. Kalau nggak sesuai ya tidak akan bagus hasilnya. Dipaksakan bisa sesuai, bentuknya sesuai bisa misalkan, cuman tidak maksimal. Oke ya, untuk hari ini karena waktu juga yang sudah terlalu panjang bagi kalian mungkin. Sebenarnya kalau praktek itu nggak ada apa ya, kalau dibandingkan dengan pembelajaran teori sebenarnya harusnya lebih mengasihkan gitu ya, tidak menjenuhkan ya. Karena apa, biasanya waktunya kurang. Bapak tahu tadi kalian itu kejar-kejaran, kayak diburu-buru ya, kayak diburu-buru, kayak dikejar Bang Emok kata. Jadi mengerjakan sesuatu kayak dikejar-kejar. Cuman itu pembelajaran buat kalian. Pembelajarannya gini, ketika nanti kalian di perusahaan, semuanya itu akan di deadline sesuai ya, apalagi sama orang-orang Jepang, sama orang itu, nih kamu tolong kerjakan ini nih job sheetnya 2 jam ya, harus 2 jam. Mau nggak mau, gimana caranya, apakah kamu mau jadi pesulap merah, apakah mau jadi Gus Samsudin, itu bebas gitu. Cuma ya gimana caranya silahkan, yang penting 2 jam tahunya perusahaan selesai ya, tahunya selesai. Jadi kita memang harus selalu belajar, ini hitungannya belajar bekerja di bawah tekanan, di bawah under pressure. Gimana caranya tuh? Kalau kerja nyantai hasil bagus sudah nggak aneh. Kayak misalkan kalian, saya kasih job sheet nih ya, saya kasih job sheet tuh kelas 12 ya, kelas 12 biasanya gitu, saya kasih job sheet. Target saya sebenarnya 3 kali pertemuan selesai, tapi setelah 3 kali pertemuan ternyata baru 50%, karena kerjanya nyantai gitu, padahal udah di deadline. Nggak ada kesadaran diri dari kita sendiri, oh ini latihan ya, suatu saat saya bekerja di perusahaan saya akan menemukan yang lebih kejam dari ini waktunya ya. Nah di situ kita belajar sesuai dengan waktu ya. Terus kembali lagi untuk refleksi hari ini, intinya tolong kembali lagi ke motivasi yang awal. Jangan pernah patah semangat, jangan pernah menyerah. Ingat, kalian itu punya kemampuan, kalian punya keahlian, asalkan satu kuncinya mau ya. Kuncinya satu, mau, jangan malas. Udah itu, apapun pasti bisa, ngapain aja pasti bisa. Kita manusia sama ya, jadi
Makan nasi semua. Kecuali ada yang makan batu tuh baru kita takut. Oke ya. Terima kasih atas keseriusan kalian dalam pembelajaran hari ini. Terakhir Bapak mau menanyakan gimana rasanya kerja di bawah tekanan untuk hari ini? Tidak menyenangkan atau tidak? Menyenangkan ya. Oke. Untuk hari ini Bapak rasa cukup. Terima kasih atas waktunya, atas semangatnya ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, ya, keselamatan supaya bisa belajar lagi seperti sekarang. Oke. Baik, terima kasih. Silakan KM-nya untuk menyiapkan, untuk berdoa dulu sebelum kita pulang. Semoga selamat sampai di rumah masing-masing. Alangkah baiknya kita berdoa dulu, berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.